Oke, baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem hukum yang ada di negara kita. Kita lanjutkan sekarang, karena hukum tidak akan pernah lepas dengan peradilan, ya. Jika ada pelanggaran hukum, pasti akan diadili. Di mana diadilinya? Di pengadilan. Nah, Bu, bedanya peradilan sama pengadilan kayak apa? Nah, stay tune ya. Pertama, apa saja luang lingkup yang akan kita pelajari di subbab ini? Ini kita pertama akan memahami tentang dasar hukumnya. Pertama dulu makna lembaga peradilan, lalu dasar hukumnya apa saja, lalu bagaimana klasifikasinya. Nah, tiga poin ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Untuk 3 poin selanjutnya itu minggu depan, oke? Nah, pertama tadi sudah kesebut sama Ibu di depan. Apa pernah dengar atau mungkin sering salah ucap antara peradilan dengan pengadilan? Nah, dua-duanya ini adalah dua hal yang berbeda. Pengadilan adalah sebuah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan. Nah, sementara peradilan itu sendiri adalah sebuah proses yang dijalankan di pengadilan. Jadi kalau gampangnya, pengadilan itu adalah tempatnya untuk dilakukan peradilan. Jadi peradilan itu adalah prosesnya. Oke, jadi sudah tidak salah sebut lagi ya nanti pengadilan atau peradilan. Nah, yang pertama kita pahami dulu adalah apa yang disebut dengan lembaga peradilan. Namanya saja lembaga, berarti ini sebuah lembaga atau institusi yang dibentuk oleh negara yang bersangkutan dalam negeri Indonesia sebagai otoritas negara. Nah, ini wewenang negara di bidang apa? Di bidang kekuasaan kehakiman. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman, kita tidak akan pernah lepas dari unsur-unsur aparat penegakan hukum. Nah, apa saja kalau kekuasaan kehakiman? Itu meliputi Mahkamah Agung, kemudian banyaklah nanti akan dipelajari lebih lanjut, ada undang-undangnya tersendiri, ya. Lalu kalau tadi tentang di bidang kekuasaan kehakiman, tentunya akan memiliki sumber hukum, dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan proses pengadilan itu sendiri gitu. Dari mana dasar hukumnya? Yang tertinggi tentunya Pancasila dan dilanjutkan dengan undang-undang dan beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oke, silakan dituliskan sendiri apa tadi pengertiannya. Nah, untuk selanjutnya, lembaga peradilan ini juga harus memiliki unsur independen, artinya tidak memihak kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan. Jadi hukum ini berlaku untuk semua elemen. Lalu pengadilan juga tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili dan juga mengutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang gitu. Makanya sebuah pengadilan itu wajib untuk memeriksa setiap perkara pengadilan dulu. Nanti proses-proses mulai dari aparat hukum itu bekerja, kemudian proses pengadilan itu sendiri berjalan, tentunya dengan mengedepankan unsur-unsur atau prinsip praduga tak bersalah. Itu akan dipelajari lebih lanjut lagi nanti. Ini adalah dasar hukum yang menjadi dasar ya, dasar dari segala sumber hukum ya tentunya Pancasila. Lalu sampai Pancasila ada di undang-undang. Pancasila ini di mana, Bu? Kalau kita kaitkan kembali, sila yang mengatur hubungan kehidupan masyarakatnya supaya adil. Di bagian mana? Sila keadilan. Di sila ke-5 ya, ini ditemukan. Jadi spesifiknya pada sila ke-5. Nah, selanjutnya tentu tidak akan lepas dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini spesifiknya juga bisa ditemukan pada bab 9 di pasal 24 ayatnya ayat 2
dan 3. Nah, kalau dibaca, kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama. Nah, yang akan kita pelajari juga setelah ini. Lalu badan-badan lain yang ayat 2, ayat 3 maksud Ibu, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur selanjutnya oleh undang-undang. Nah, undang-undangnya apa saja di sini? Ada banyak sekali undang-undang yang mengatur tiap-tiap lembaga peradilannya itu sendiri, anak-anak. Nah, mulai dari ini 397, 3197. Ibu tidak akan meminta kalian menghafal semuanya, tidak akan. Tapi coba deh bantu Ibu cari ini nomor 3 tahun 97 ini tentang apa ya, ngebahas tentang apa ya. Nah, seperti biasa, nanti di screenshot dulu terus dijawab. Kira-kira undang-undang yang Ibu kosongin ini membahas tentang apa gitu, instrumen tentang apa. Yang selanjutnya juga, nah ini ada beberapa undang-undang yang mengalami perubahan atas undang-undang sebelumnya. Ini karena namanya hukum kan produk manusia ya. Jadi kalau hukum juga sifatnya dinamis gitu, mengikuti perkembangan kondisi sosial dari sebuah masyarakat yang ada di sebuah negara. Nah, ini dia yang akan kita pelajari lebih dalam tentang klasifikasi dari lembaga peradilan di negara Indonesia. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal bahwasanya kekuasaan tertinggi, kekuasaan kehakiman sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Dasar itu terdapat 2 lembaga utama, anak-anak, yakni Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Agung itu membawahi beberapa peradilan nih yang akan kalau kita lihat itu banyak banget gitu ya. Sementara kalau Mahkamah Konstitusi ini yang nanti akan menangani jenis perkara misalnya seperti pengujian undang-undang atau perselisihan sengketa hasil pemilu kayak gitu. Itu untuk yang konstitusi ya. Pernah dengar kemarin misalnya ada RUU yang mau disahkan kemudian di demo sama mahasiswa. Nah, ini bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau dikenal sama MK. Jadi lebih ke menguji undang-undang kalau tugas umum dari Mahkamah Konstitusi. Sementara yang akan kita jabarkan lebih luas lagi ada pada kekuasaan dari Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini nanti akan atau terbagi menjadi 2 jenis, yakni peradilan sipil dan juga peradilan militer. Nah, bedanya apa Bu dari peradilan sipil dan peradilan militer ini? Kalau kita lihat, sipil itu berarti masyarakat biasa ya, sementara kalau militer berarti ya aparat tentara TNI gitu, Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau yang sipil tadi berarti lebih ke menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat sipil, ya iyalah ya masyarakat itu. Sementara kalau yang militer tadi untuk anggota TNI. Nah, selain dari siapa objek yang diadili, ini juga subjeknya atau pejabat yang berwenang sebagai penuntut umum gitu ya. Nah, ini akan dipelajari lebih dalam nanti ke depan. Jadi kurang lebih itu, lebih kita ingat dulu objeknya aja. Kalau sipil ya berarti masyarakat umum. Nah, di peradilan sipil itu dibagi jadi 2 lagi. Ini peradilan umum dan peradilan khusus. Di mana ketika berbicara tentang peradilan umum, ya merupakan peradilan untuk rakyat pada umumnya gitu. Baik mau perkara pidana atau perkara perdata. Sementara yang peradilan khusus ini kalau kita cek agama, kemudian tata usaha, ini lebih ke mengadili perkara-perkara yang ke golongan rakyat tertentu gitu. Kalau agama kan spesifik ada beberapa jenis gitu, termasuk peradilan syariah Islam. Dan juga tata usaha negara. Oke, nanti akan lebih lanjut dipelajari lagi. Lalu coba kita cek dulu yang peradilan umum anak-anak. Kita sering mendengar nih. Nah, hati-hati ya. Kalau di sini masih disebutkan peradilan, yang sekarang lebih dikenal sebagai pengadilan. Pengadilan proses yang terjadi nanti ada tingkatannya. Nah, yang pengadilan tinggi ini berada pada tingkat atau berkedudukan di wilayah ibu kota provinsi anak-anak. Ya, jadi yang ada kata tinggi nanti
Nah, ini juga tinggi. Oh, itu harusnya ini negeri. Oke. Jadi yang tinggi diinget-inget berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi kalau di DKI, provinsi DKI, ya di Jakartanya sendiri. Kalau di Jawa Timur, Surabaya, Yogyakarta, ya Yogyakarta. Jawa Tengah, Semarang. Mau di daerah mana lagi? Bali, Denpasar. Di daerah Kalimantan Timur misalnya, Kalimantan Timur berarti Samarinda dan lain sebagainya. Jadi dia berada di ibu kota provinsi. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan pengadilan negeri, karena pengadilan negeri di wilayah ibu kota kabupaten atau di kota. Jadi ini juga dikenal sebagai pengadilan tingkat pertama. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus pidana perdata, ini akan diselesaikan dulu di pengadilan negeri anak-anak ya. Aduh, ini kenapa nih? Baru nanti kalau misalnya belum selesai akan dibawa ke ranah pengadilan tinggi. Akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada tingkatan peradilan gitu ya, tingkatan gimana sih kasus itu diselesaikan, bagaimana tingkatan-tingkatannya, prosesnya seperti apa. Nah, ini dibahas lebih lanjut. Lalu sekarang peradilan militer. Kalau peradilan militer tadi katanya kalau yang tinggi-tinggi itu di provinsi, Bu. Ini berarti yang pengadilan tinggi juga di ibu kota provinsi? Iya juga. Ini berada di ibu kota provinsi. Nah, tetapi objeknya tadi kan untuk anggota TNI tuh atau anggota militer gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini yang perlu kalian tahu, bahwa yang pertama kali itu di tingkat militer, pengadilan militer ini untuk kapten ke bawah gitu. Sebetulnya ini bisa aja dibahas lebih lanjut nanti ya, cuman ini nggak terlalu dibahas lebih detail, cukup tahu saja bahwasanya untuk yang tingkatnya kapten ke bawah di pengadilan militer. Nah, ini dikenal nama lainnya sebagai Dilmil ya. Oke, Bu tulis deh, Dilmil. Lalu ini di tingkat pertama. Lalu setelah itu misalnya naik banding gitu ya istilahnya, nanti menuju ke pengadilan militer yang tinggi. Nah, Dilmilti ini untuk mayor. Jadi kalau di di tingkatan keanggotaan militer gitu ya, kapten, mayor, kemudian sampai jenderal dan sebagainya. Nah, kalau yang militer utama ini Dilmitama, berarti Dilmiltama ini untuk para belum jenderal sih, perwira. Nah, perwira. Nah, Ibu ralat ya. Jadi ini tidak berdasarkan pada kayak tadi, lebih ke geografisnya atau tingkatan dari pemerintahannya gitu ya. Kalau ini bukan lagi provinsi berarti. Nah, berdasarkan tingkatan jabatan yang dimiliki, jabatan militer yang dimiliki gitu. Lalu yang terakhir kalau pertempuran berarti untuk prajurit yang berperang di medan pertempuran. Ya, jadi prajurit. Sedikit banyak kita mengetahui nih kalau di lingkup pengadilan militer itu seperti apa. Bu, apakah ini juga berlaku untuk kepolisian? Apakah cuma anggota TNI aja? Jawabannya hanya anggota TNI saja gitu. Karena baik TNI atau Polri mereka sama-sama aparat penegak hukum kan. Apabila aparat penegak hukum melakukan kesalahan, apakah mereka tidak akan dihukum, Bu? Ya, buktinya ini memiliki peradilan sendiri nih kalau yang TNI. Nah, kalau kemarin sempat dengar kasus heboh pembakaran Polsek Ciracas ya, yang di Indo, Jakarta kalau nggak salah mungkin. Nah, itu oknumnya dilakukan oleh puluhan oknum anggota TNI, kalau nggak salah TNI AU. Nah, berarti kalau ada pelanggaran disiplin seperti itu, ya nanti masuk ke peradilan militer. Nah, selain itu apa saja Bu emang kecenderungan atau mereka ini yang jadi anggota militer
apa saja kesalahan yang kemudian akan dibawa ke ranah peradilan gitu. Misalnya tadi ya saat mangkir ketika berperang dia nggak ikut perang, kabur karena ngelihat apa sih lawannya ngelawannya. Lalu kalau melakukan tindakan kejahatan HAM, nah itu juga dibawa ke peradilan militer. Nah, berbicara tentang HAM dan juga korupsi termasuk di dalamnya, itu masuk ke ranah peradilan umum anak-anak, tetapi tidak dibahas secara khusus di peradilan tinggi atau peradilan negeri. Jadi masuknya dia nanti ke pengadilan yang khusus, tapi khusus di bawah peradilan umum ya. Jadi dibahasnya spesifik. Jadi misal kalau misalnya korupsi, nah pernah dengar tipikor, pengadilan tipikor itu berarti khusus untuk kasus-kasus korupsi. Nah ada lagi nanti pengadilan HAM, taruh di atasnya aja, pengadilan HAM. Ada juga pengadilan anak. Ada juga nanti pengadilan ekonomi. Nah, ini walaupun harusnya kan bukannya di ranah khusus, Bu. Tetapi ini masih dalam lingkup pengadilan umum gitu, ya. Jadi ada pengadilan khusus yang dibentuk untuk kasus-kasus spesifik. Dan kayaknya sih, nah untuk kasus-kasus ini berarti mereka harus memiliki instrumen perundangan sendiri. Kayak misalnya yang korupsi ibu lupa nomornya, tapi tahun 2002 tentang tipikor, tindak pidana korupsi. Nah itu dibuat pengadilan khusus di dalamnya. Lalu, nah tadi yang udah kesebut secara umum, baik peradilan umum, agama, militer, hingga tata usaha itu memiliki objek yang spesifik. Jadi peradilan umum untuk kasus pidana perdata, yang agama ini untuk agama Islam, itu misalnya kasus perceraian atau perceraian sih seringnya. Lalu untuk militer, tata usaha negara tuh maksudnya kayak gimana, Bu? Untuk lembaga-lembaga negara atau institusi kenegaraan, ya. Nah, dari setiap lembaga-lembaga atau badan-badan peradilan yang sudah disebutkan tadi, itu merupakan sebuah tempat ya, sarana untuk rakyatnya mencari keadilan. Nah, untuk dikatakan atau dikategorikan lembaga peradilan ini memiliki kekuasaan kehakiman, nah itu harus memiliki 2 kompetensi anak-anak. Atau kompetensi kan berarti kemampuan gitu ya, keahlian. Nah, yang pertama adalah kompetensi relatif. Dari asal katanya aja relatif, berarti bergantung ya. Bergantungnya seperti apa? Nah, misalnya berdasarkan pada perkara yang ingin diselesaikan. Kalau misalnya membahas tentang perceraian, ya untuk pemeluk agama Islam, berarti yang berwenang untuk menyelesaikan adalah peradilan agama. Kalau tadi anggota TNI yang melakukan tindakan pelanggaran HAM misalnya, nah spesifik ya, anggota TNI melakukan pelanggaran HAM, masuknya ke pengadilan militer. Tapi kalau warga sipil biasa yang masuknya yang melakukan pelanggaran HAM, masuknya berarti ke pengadilan hak asasi manusia. Yang seperti itu yang dimaksud dengan kompetensi relatif. Jadi berdasarkan kasus-kasus berkaitan dengan tugas atau wewenang yang dimiliki di ruang atau ranah kasus perkara yang terjadi kayak gitu. Lalu kalau kompetensi absolut, nah absolut itu udah mutlak, pasti nggak bisa diganggu gugat. Ini berkaitan dengan tadi ruang lingkup. Kalau misalnya yang pengadilan tinggi berarti melingkupi wilayah satu provinsi itu sendiri kan. Jadi kalau misalnya pengadilan tinggi Surabaya, nah berarti khusus untuk orang-orang yang berpenduduk di daerah Jawa Timur. Atau pengadilan tinggi mana pengadilan tinggi Parepare gitu ya, pengadilan negeri pengadilan negeri Parepare. Ibu ngasal, semoga ada sih ini daerahnya. Nah ini berarti ya khusus untuk satu kota Parepare ini aja gitu. Kalau penduduknya misalnya, Bu, kalau misalnya KTP-nya orang, saya KTP-nya orang Jogja, terus amit-amit gitu ya, saya melakukan tindakan pelanggaran di Jakarta, itu gimana, Bu? Nah, ini bisa karena berdasarkan kejadian tindakan pelanggaran hukumnya di mana dulu nih. Kalau di Jakarta berarti ya bisa aja diperkarakan di Jakarta. Jadi bergantung pada wilayah itu kalau untuk kompetensi absolut, ya.
Semoga bisa dipahami panjang kali lebar karena ini lumayan banyak materinya. Untuk minggu depan kita lanjutkan lebih mendalam tentang tugas dan wewenang masing-masing. Mungkin setelah ini Ibu akan berdiskusi dengan kalian atau ingin kalian tanyakan lebih jauh. Bisa jadi nanti sistemnya berbeda, bukan lagi Ibu yang menjelaskan atau kalian yang boleh mau menjelaskan. Silahkan ya.